saya sebagai kuasa hukum dari penggugat untuk membacakan pokok perkara dalam persidangan kali ini. Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2025 yang didaftarkan di Kepanitraan ke Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal yang sama di bawah register perkara nomor 123-PDT-G-2024-PN Jakarta. Pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 15 Januari 2023, Tuan Andi sebagai penggugat dan Tuan Budi sebagai tergugat menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Yang kedua, bahwa tergugat tidak melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta hingga batas waktu 3 bulan. Yang ketiga, bahwa penggugat telah mengirimkan somasi 1 dan 2 namun tidak diindahkan. Yang keempat, bahwa perbuatan tergugat tersebut merupakan wan prestasi yang merugikan penggugat. Yang kelima, tuntutan penggugat meminta pengadilan menyatakan tergugat tuan prestasi, menghukum tergugat membayar sisa harga dan ganti rugi, serta menyatakan perjanjian batal. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, membenarkan adanya perjanjian, namun beralasan belum mendapat pinjaman bank dan meminta waktu tambahan, serta menolak disebut tuan prestasi. Menimbang yang kedua, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat P1 sampai P5 dan 2 orang saksi. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, tergugat telah mengajukan bukti surat T1 sampai T3 dengan 1 orang saksi. Sebelumnya izinkan saya untuk bertanya kepada tergugat mengenai perkara ini. Kepada tergugat, apakah benar tergugat tidak mengindahkan ketika penggugat memberikan surat teguran? Benar, saya tidak hadir ketika penggugat memberikan surat teguran kepada saya. Baik. Apakah benar tergugat belum membayarkan sisa tagihan padahal sudah jatuh tempo? Benar, saya belum membayarkan sisa tagihan kepada penggugat padahal sudah pada jatuh tempo. Baik. Sudah 2 kali penggugat mengirimkan surat teguran kepada tergugat, tetapi tidak diindahkan. Mengapa? Karena saya sudah mengajukan pinjaman kepada pihak bank, namun dari pihak bank belum ada tindak lanjut, sehingga saya belum bisa melunasi sisa pembayaran kepada penggugat. Baik Yang Mulia, mengenai jawaban dari tergugat, maka saya sebagai kuasa hukum dari penggugat izinkan untuk mengajukan pertimbangan hukum bagi tergugat. Yang pertama, menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, surat P1, perjanjian jual beli, dan keterangan saksi-saksi, majelis hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi di Cisarua, Bogor, dengan harga dan tata cara pembayaran sebagaimana disepakati. Menimbang bahwa dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menimbang bahwa fakta di persidangan membuktikan tergugat baru membayar 300 juta rupiah dengan belum melunasi sisa pembayaran 700 juta hingga 6 bulan setelah jatuh tempo yang disepakati. Menimbang bahwa alasan tergugat yang belum mendapatkan pinjaman bank merupakan resiko dan tanggung jawab tergugat sendiri dan tidak dapat membatalkan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Maka Yang Mulia, mohon untuk mengabulkan beberapa pokok perkara dalam persidangan kali ini dari pihak penggugat. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian,
menyatakan sah dan berharga perjanjian jual beli tanah di bawah tangan tertanggal 15 Januari 2024 antara penggugat Tuan Andi dan tergugat Tuan Budi. Menyatakan tergugat Tuan Budi telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli tersebut. Menghukum tergugat untuk segera membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material kepada penggugat sebesar 50 juta rupiah. Menyatakan apabila tergugat tetap tidak melunasi pembayaran tersebut, perjanjian jual beli dinyatakan batal dan uang muka yang telah dibayarkan oleh tergugat sebesar 300 juta rupiah menjadi hak penggugat sebagai bagian dari ganti rugi. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Membebankan biaya perkara ini kepada tergugat sebesar 100 juta rupiah. Demikian yang mulia untuk pembelaan dari kami, kuasa hukum penggugat. Sekian dan terima kasih.